Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh sebab itu wajib kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi sakit semoga disembuhkan Allah, yang lagi susah mudah-mudahan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lagi ada kesulitan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini akan belajar yaitu tentang ekosistem. Ya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu rangkaian atau urut-urutan tertentu dalam misalnya ekosistem tentang alam dan lain sebagainya. Akan tetapi yang lebih fokus pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kemudian harapannya kalian semuanya akan mampu menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dalam tulisan dengan bahasa sendiri, ya, baik bahasa baku maupun tidak baku. Harapannya kalian nanti bisa menyajikan konsep-konsep yang berkaitan dengan teks non-fiksi. Oleh karena itu, kita semua harus, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kenyataan atau asli atau sesuatu yang betul-betul terjadi. Contohnya adalah kisahnya para nabi, kemudian biografi seseorang, ya. Kemudian untuk bisa mengetahui teks non-fiksi, kita harus mengetahui ciri-cirinya, ya. Maka dari itu, apa itu ciri-ciri teks non-fiksi? Ciri-cirinya teks non-fiksi, sebelum kita mengetahui ciri-cirinya, maka kita harus memahami bahwa teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan kenyataan dan mengandung nilai-nilai kebenaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihat beberapa contoh teks non-fiksi di dalam artikel pada surat kabar, majalah buku, kisah para nabi, buku geografi, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut merupakan karya-karya yang dibuat berdasarkan fakta sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, kita supaya bisa membuat teks non-fiksi, maka kita harus mengenal karangan non-fiksi tersebut atau teks non-fiksi tersebut. Kita dapat mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama yaitu biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer atau laporan artikel, ya, skripsi, tesis, disertai makalah dan sebagainya. Yaitu teks non-fiksi yang pertama itu biasanya berbentuk tulisan ilmiah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri daripada non-fiksi yaitu non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pikiran pembaca, atau secara akal sehat, secara logika seperti apa, maka teks non-fiksi itu harus kita perhitungkan, dan biasanya ciri-cirinya berusaha menggugah nalar kita. Kemudian yang ketiga, bahwa ciri-ciri daripada teks non-fiksi yaitu bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda atau bermakna ambigu, ya. Jadi teks non-fiksi itu bahasanya dengan bahasa yang sebenarnya. Perhatikan, Ustadz bacakan contoh teks non-fiksi, ya. Contohnya seperti ini, ya. Kenal lebih dekat dengan harimau Sumatera. Alam Indonesia menjadi habitat satwa liar endemik. Harimau Sumatera salah satunya. Menurut sejarah, Indonesia memiliki 3 jenis harimau: harimau Sumatera, harimau Bali, dan harimau Jawa. Pada tahun 1940, harimau Bali punah, disusul harimau Jawa pada tahun 1980. Saat ini tercatat harimau Sumatera masih hidup di semua
lanskap hutan di Sumatera. Masyarakat di Sumatera yang menyebut harimau dengan nama rimueng atau rimau atau imau atau datuk atau inyak, ompung, dan ampang limo. Berbeda penyebutan oleh masyarakat di Jawa yang menyebutnya dengan simbah, kiai, loreng, gembong, maung, dan lodaya. Ya. Tidak semua orang mengenal harimau. Terkadang masyarakat umum masih menyamakan harimau dengan jenis kucing-kucingan lain seperti macan. Kemudian seperti dijelaskan dalam keterangan tertulis forum harimau kita, harimau Sumatera memiliki panjang tubuh kurang lebih 240 cm dengan tinggi 60 cm dan berat sekitar 120 kg. Harimau betina memiliki panjang tubuh kurang lebih 220 cm dengan tinggi 60 cm dan berat tubuh 90 kg. Mereka memiliki warna bulu oranye dengan corak garis hitam. Garis-garis hitam ini yang disebut loreng dan berguna untuk membedakan individu. Selain itu, bulu juga berfungsi untuk penyamaran, kehangatan, dan perlindungan diri. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, itu adalah salah satu teks non-fiksi tentang harimau Sumatera. Kebenarannya bisa kita buktikan. Oleh karena itu, teks non-fiksi itu berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Di dalam teks yang saya bacakan tadi, maka kalian bisa menemukan informasi penting sebuah teks, ya. Bagaimana cara menemukan informasi penting? Maka kalian harus membaca teks tersebut dengan seksama. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan teks tersebut, maka kita bisa membuat peta pikiran tentang harimau Sumatera. Bagaimana caranya ketika kita membuat teks peta pemikiran tentang teks informasi penting, yaitu teks non-fiksi tentang harimau Sumatera, maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat peta pikiran, yang pertama yaitu siapkan kertas, kemudian buatlah lingkaran, ya, lingkaran seperti ini, ya. Kemudian lingkaran itu taruh di tengah-tengah di dalam sebuah kertas. Kemudian tuliskan gagasan utama di tengah lingkaran tersebut. Contoh tentang teks non-fiksi yang saya bacakan tadi, yaitu tentang harimau Sumatera. Maka gagasan utama yaitu harimau Sumatera. Kemudian tambahkan cabang, ya, cabang untuk membuat pohon-pohon kunci dengan cara menarik garis penghubung antara lingkaran tengah dan lingkaran-lingkaran baru lainnya. Gunakan alat tulis yang berbeda-beda warna agar hasilnya terlihat menarik. Misalnya harimau Sumatera, ya. Kemudian kata kuncinya bahwa harimau Sumatera itu memiliki ciri garis, misalnya panjangnya kalau jantan itu sekian sentimeter, tadi sudah saya bacakan, kalau betina sekian sentimeter. Kemudian tulislah kata-kata kunci pada setiap cabang lingkarannya. Kuncinya misalnya panjang sekian sentimeter, kalian tuliskan betina sekian sentimeter, jantan sekian sentimeter, ya, seperti itu. Kemudian kembangkanlah dengan ranting yang berisi gagasan-gagasan penting bahwa harimau itu terbagi menjadi 3, yaitu harimau Sumatera, harimau Bali, dan harimau Jawa. Itu dikembangkan. Selain itu, untuk memudahkan saat membuat peta pikiran, kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang nantinya akan membantu menemukan informasi dalam teks tersebut. Ingat, rumusnya ketika membuat daftar pertanyaan yaitu seperti yang pernah Ustadz jelaskan, yaitu menggunakan rumus adik simba. Apa itu adik simba? Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Setelah kamu menentukan ide pokok dari sebuah teks serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan, selanjutnya kamu dapat menuliskannya ke dalam sebuah peta pikiran. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, selamat mencoba membuat peta pikiran tentang harimau Sumatera. Mudah-mudahan kalian bisa membuat peta dengan baik, bisa memahami teks non-fiksi secara baik. Harapannya adalah kita semuanya senantiasa dalam kesehatan dan bisa belajar dengan baik walaupun di musim pandemi seperti ini. Tetap semangat. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.